komputer. Ya. Jadi ini nggak muncul Open Console apa sudah? Ada restik kah? Enggak. Masuk ya, cuma butuh kesabaran dan loginnya apa? Loginnya itu ada di materi. Ini close dulu. Yang sudah punya VirtualBox dan sudah mendownload Ubuntu, Red Hat, passwordnya apa ya? Dan udah mendownload Ubuntu, kalau ada kesulitan bisa kita share screen karena targetnya Anda harus bisa Linux. Red Hat ini. Ini apa nih passwordnya? Baston, Classroom, Red Hat mungkin ya. Mana dia? Ada yang bisa masuk? Konsol itu sih. Nyebelin sekali. Oh, di sini dia. Login incorrect. Bisa bantu saya dibaca, kira-kira mungkin saya agak miss passwordnya ya di Google Classroom itu. Mungkin ini kali, student. Student kali. Oh ya benar. Passwordnya student. Cuma Anda tulisannya terlalu kecil ya. Mana sih Google Classroom kita? Ya. Ada yang sudah bisa masuk ke situs Red Hat-nya? Ini minimal inilah. Harus dilihatin nih. Kemarin saya pikir Siti Khadijah Linux-nya itu belum install. Siti Khadijah sudah bisa masuk? Bisa sih, Pak. Coba saya cek dulu. Coba silakan. Oke, coba ke Google Classroom-nya. Ya. Kemudian ke bawah yang virtual lab saya. Mana yang virtual bawah. Yang unsur password tadi, yang postingan terkait unsur dan password. Dia ke atas sedikit. Oke. Nah, pelan-pelan. Itu yang di atas tuh yang link bukan Drive Google ya. Sebentar saya lihat dulu. Yang bentuk PDF bukan, Pak? Bukan. Mana sih virtual lab?
Oh, yang ada 3 kelas komen. Nah, ya itu dia. Oh, lagi download. Ya, berarti ini seharusnya downloadnya Red Hat sih ya. Eh, tapi nanti coba aja setelah ini download Red Hat juga ya. Nah, ini di create. Jadi ini simulasi kayak macam kayak virtualnya gitulah. Cuma kalau you lab have shutdown, you have, oh iya. Kenapa itu naik ke atas, kemudian turun lagi? Coba diklik create. Itu mungkin Nggak bisa, Pak. masa Nggak bisa. boleh ini pilih apa? Apa ya? Kok breakout room? Oh, ini ya. Serius nggak bisa di create. Iya, Pak, saya juga nggak bisa. Waduh. Berarti instruktur yang bisa berarti. Wah, berarti saya lolos ini ya. Berarti jawabannya oke, kita download sambil jalan ya. Download yang Red Hat ya, biar merasakan kan kayaknya agak berbeda ya. Orang kita pakai Red Hat tapi itunya Linux gitu, Ubuntu. Jadi kayak nggak nyambung ya. Karena nanti sebenarnya yang agak susahnya itu bukan di sesi ini yang nggak tahu kalau nggak kekejar ya gimana. Sesi ini ya memang perintah-perintah Linux yang memang bisa digunakan di Linux manapun gitu. Download Red Hat. So, jadi ketika Anda download Red Hat, nanti dia minta akun. Akunnya adalah akun yang Anda sudah buat di Red Hat tersebut. Nanti dia bisa menambah apa install gitu. Nah, ini download Red Hat ya. Yang 64 ya. Ini kita ini. Jadi nanti sambil ini Anda sambil download ya. Nah, ini kok jadi ini sih. Oh, mungkin udah otomatis ya. Kita tes dulu. Mana? Nggak boleh di copy paste ya? Hebat ini. Masa sih nggak bisa di copy paste? Serius. Belum saya copy kali. Oh iya. Kacau. Nah. Jadi silakan dan kita coba lihat materinya dulu. Jadi hari ini kita coba akan menjelaskan materinya, nanti rekaman
rekaman yang Red Hat yang DTS, nanti saya share juga sih ya. Di mana ini? Materinya di mana sih? Ubuntu rekaman. Bapak, untuk Red Hat-nya itu yang pilih yang mana ya, Pak? Ya. ARCH atau 86? 86. Oke, Pak. Red Hat Administration 1. Definisi Linux. Jadi nanti cara membuat sebuah file, membuat user, mengkontrol akses file, monitoring manage Linux proses, control service, konfigurasi SSH, menganalisa logs. Jadi ini manage network bisa digunakan di semua Linux. Jadi makanya it's not problem kecuali di nomor 14. Jadi caranya agak berbeda-beda dengan yang ada di Linux lain. Nomor 14 pasti beda. Selebihnya sama. Oke. Ini dia punya simulasi lab, tapi sepertinya Anda nggak bisa coba ya. Jangan diapain lagi. Itu berarti di skip. Jadi kalau Anda punya Linux sendiri, bisa bebas. Jadi nanti Kamis ya, kalau coba Anda usahakan install sendiri, kalau nggak bisa nanti kita Kamis ketemu lagi untuk lihat. Oke, sejarah Linux saya rasa nggak perlu dijelasin ya. Atau Anda tidak tahu Linux itu? Ada yang sudah tahu Linux? Siapa pencipta Linux? Ada yang tahu? Siapa pembuat Linux? Ada yang pernah mendengar? Oh, berarti Anda tidak mengetahui tentang Linux ya. Baiklah, kita akan masuk ke sejarahnya, the history. Di situ sudah ada, cuma saya pakai bahasa saya dulu ya. Pada tahun 1995, Bill Gates itu sudah membuat namanya Windows 95. Ya sebelum itu siapa tuh yang sudah meninggal namanya? iPhone sebelum iPhone Apple siapa itu? Dulu lupa namanya. Ada yang ingat? Yang pendiri Apple, Steve. Aduh, kita coba cari. Jadi Anda harus tahu sejarah tentang ini juga. Steve Jobs. Steve Jobs itu membuat Apple. Ya. Jadi kalau Anda pernah nonton filmnya Microsoft, Windows 95 itu terinspirasi oleh Apple. Jadi waktu itu Apple membuat namanya mouse. Yang mouse bisa bergerak-gerak. Jadi sebelumnya masih pakai keyboard. Jadi Bill Gates sama programmer-programmernya datang lihat, ditanya-tanya, ini kok bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya dia buat karena logiknya sudah dapat, dia buat sendiri, hadirlah Windows 95. Windows 95 berkembang menjadi Windows 98, Windows 2000, Windows NT. Ini saya ngalamin semua nih. Cuma saya mengenal komputer di tahun 2000. Tapi saya pakai Windows 98, Windows XP, Windows Server 2000 Server ya, Windows 7 dan sampai sekarang kita mungkin Windows 9 ya, Windows 9, Windows 11 ya. Ini terjadi monopoli, semua memakai Windows. Kalau masalah tahun saya lupa ya,
mungkin tahun 90-an berapa saya nggak ingat, atau tahun 2000, ada seorang mahasiswa Finlandia, dia namanya adalah Linus Torvalds. Jadi kalau detailnya dicari sendirilah, ini sepaham memori saya. Linus Torvalds membuat bukan Linux yang saat ini, dia mengembangkan dari yang namanya Minix. Minix ini sudah terbuat di tahun 70-an. Dia seperti Komendos lah. Perbedaannya adalah si Linus Torvalds dia itu adalah open source. Jadi kode programnya Linux itu yang pertama kali itu free sampai sekarang sih. Jadi semua orang bisa mengembangkan. Gitu. Kemudian nggak tahu kenapa namanya Linux ya. Mungkin dari nama dia itu kemungkinan sudah dapat ya. Kemudian kenapa logonya penguin? Nah ini karena suatu hari dia jalan-jalan ke kebun binatang. Jalan-jalan ke kebun binatang, lupa detailnya, dia digigit oleh penguin. Akhirnya inspirasinya logonya penguin. Gitu aja. Ya nanti kalau Anda buat ini terserah mau logonya apa gitu. Terserah mau digigit ayam atau digigit apa gitu. Nah, Linux itu berkembang dulu saya ada yang namanya Slackware. Ini dulu saya pakai Slackware. Kemudian Ubuntu karena dia open source, jadi dia bisa dikembangkan oleh siapapun. Windows waktu itu pernah buat namanya BJ. UI saya lupa namanya, terus ada Blankon yang versi Indonesia. Karena siapapun bisa buat distro Linux gitu. Kemudian yang saat ini akhirnya yang tetap survive, Ubuntu, Red Hat. Nah, Red Hat berbayar ya. Karena dia berbayar untuk data center. Jadi untuk servisnya dia berbayar. Lupa lagi. Fedora dan lain-lain lah. Karena Microsoft Windows Microsoft ya karena dia melihat tidak open source, jadi yang bisa tahu source-nya adalah orang-orang yang bekerja di Microsoft. Jadi maka Linux semakin berkembang seperti itu. Jadi kalau pakai Windows dulu banyak virus, kalau Linux enggak gitu kan, karena mungkin dari sisi komersil malas sekali jadi yang buat virusnya. Seperti itulah. Itu asal muasal Linux. Nah di sini di materi ini tentang perintah-perintah yang ada di Linux. Jadi ini baca sendiri aja. CentOS ya, tadi saya ingin ngomong CentOS cuma lupa apaan. Red Hat bisa berbayar karena juga dia karena data center ya, sifatnya untuk komersil dan kalau ada masalah mereka siap bantu. Itu cerita tentang si Linux. Kemudian command line. Oke. Ini agak susah ngasih contohnya ya. Ini enggak terlalu kecil ya. Kalau digedein, kok jadi kayak gini? Bukan itu yang saya maksud. Fontnya, font. Kalau memang tidak bisa, saya coba server yang ada di tempat saya. Saya stop share dulu karena masalah security.
Sebentar, ditunggu aja dulu. Sama juga. Kecil. Oke. Mana Zoom? Ya, ini saya menggunakan software yang namanya PuTTY, PUTTY. Jadi saya bisa meremote. Jadi nanti Anda kalau pakai VirtualBox, nanti kita demoin supaya Windows Anda dapat meremote Linux Anda dengan menggunakan software namanya PuTTY. Seperti itu. Ini tinggal masukin IP-nya, masuk dengan syarat juga telah dikonfigur. Jadi Anda bisa menggunakan apa namanya? Ubuntu dan lainnya. Ini saya sepertinya tidak bisa membesarkan ya. Nggak bisa. Kalau di sini kelihatan nama Anda? Kelihatan nggak? Kecil, Pak. Mak kecil. Kecil ya? Ya, jadi memang tidak efektif ya jadinya. Jadi kalau bisa ya mudah-mudahan kalau ada yang sudah terinstall ya. Change setting, mungkin change setting. Ini mungkin bisa nih, appearance, behavior, selection, colors. Fontnya mana fontnya? Oh, ini warna aja. Keyboard. Row, column. Change the size of font. Mana yang saya ubahnya? Nggak mau. Ah, oh, ini kali. Nah, kalau ini jelas ya, kelihatan? Jelas, Pak. Oh, dia apa? Karena tidak diapa-apain, dia jadi ini apa terclose kok koneksinya sebentar. Kita ulangi lagi. Appearance-nya mungkin dari sini kali ya. Jadi di mana tadi tuh? Udah lupa lagi saya. Oh, ini 16 lah. Nggak nurut. Cepetan ini. Nah,
Ini adalah perintah Linux. Ini saya biar ketik dulu biar ada ini. Jadi tampilannya seperti ini. Cuma saya nggak bisa buat directory atau apa jadi bisa sih, ya bisa lah. Jadi nanti kita buat, misalkan nanti kita ulang ya, atau video yang DTS bisa saya share. Misalkan kita pengen ls itu adalah ingin melihat isi directory. ls-al. Jadi dia melihat apa namanya? Ini namanya hak baca tulis. Ini sisi tersendiri. Ini abaikan dulu, nggak ingat, lupa. Mungkin jumlah file kayaknya sih. Ini user yang punya akses. Ini grup. Ini user, ini grup. Ini jumlah size-nya. Size apa namanya? Size secara byte. Ini tanggal modifikasi. Ini nama file. Kita tambahkan nanti AH. Nah, perbedaannya ini kan ada AL ya. Ini H. H itu human. Human untuk melihat secara ya kalau dia mega dia akan tulis mega, kalau kilo dia akan tulis kilo. Itu. Tadi ada ls-l, ls, kemudian kita juga bisa clear kalau memang layarnya kita katasin. Seperti itu. Ya, nanti rekamannya lihat juga ya. Bisa dicoba. Kemudian ketika Anda ingin masuk, saya ini siapa? Who I am? Who am I ini? Oh, itu filmnya Jackie Chan ya. Who am I? Jadi who am I itu untuk mengetahui Anda login pakai user siapa, gitu. Ini yang saya ingat aja nih. Kemudian tadi kita sudah buat ls ya. Kita buat directory macdir test. Berarti kita membuat sebuah directory yang namanya adalah test. Itu. Saya buat lagi macdir test 2. Kita lihat. Kita juga bisa hapus. Ini Siti Khadijah jago nih sebenarnya. Remove dir test 2. Jadi kita menghapus ya. Ketika menghapus folder karena isinya belum ada, dia nggak nanya. Tapi kalau dalamnya ada, maka kita harus force, harus paksa. Kita masuk ke tes dulu ya. Cara masuk tesnya adalah kita cd change directory ke tes. Kita lihat ls masih kosong. Oke. Nanti ini bisa dibuat ya. Terus kemudian kita buat file. Itu kalau Anda pakai Ubuntu, mungkin Anda harus install dulu. Namanya Nano. Saya sukanya pakai Nano. Jadi untuk yang edit pakai semacam Notepad, tapi di konsol, ada yang namanya V. Cuma saya nggak suka V. Terlalu banyak yang harus dihafal. Walaupun saya tahu juga caranya, tapi saya pakai Nano aja. Nano data 1. Jadi file teks tipenya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, karena ini kan ini otomatis. Misalkan belajar Linux 2022 pakai Red Hat Ubuntu, ya, no problem. Kemudian kalau untuk save kita Ctrl X aja. Jadi kalau untuk ini tanda ini adalah CTR ya, kontrol. Jadi kontrol. Nah, kita Ctrl X aja. Yes. Kalau memang ingin menyimpan. Jadi kita akan ada file namanya data 1. Kita clear dulu. ls-al. Data 1. Dibuat oleh Anda 30 April jam 13.43. Oh, jamnya ngaco ini. Saya 13.59. Lebaran waktu itu pengaruh buat server, terutama untuk database. Untuk melihat kita gunakan cat data 1. Seperti itu.
Ya, mudah-mudahan sih pertemuan sekarang ya, Anda sudah punya, ya kalau bisa nggak usah menunggu pertemuan berikutnya, Anda bisa diskusi di grup yang sudah apa namanya, sudah install Ubuntu atau Red Hat, bisa tanya-tanya di grup gitu. Nanti si Teorija akan menjelaskan. Ini saya lihat tanpa materi ya, jadi saya agak blank ketika mau ini jelasin. SSH nanti, karena ini komputer yang saya gunakan bukan komputer untuk uji coba, jadi ini mendadak komputernya. Ini versi GUI ya. Ini kalau didiemin bakal ini blank ini dia. Time ini bukan waktu ya, jadi ini melihat user yang akses berapa gitu. Kalau date, nah date ini baru waktunya. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, kita bisa menggunakan menu help ya. Kalau di Linux kita gunakan manual, tapi disingkat man. Misalkan man time, apa sih time itu? Oh berarti nggak ada time. Man date, manual date. Jadi melihat perintah date itu apa, pengertiannya apa. Jadi kita bisa menggunakan opsi min D, min F. Kita baca sampai habis. Cuma saya jarang membaca sih ya. Example-nya bisa kita coba gitu. Kalau quit-nya press H untuk help atau Q untuk quit. Ya kita quit aja. Get min D mungkin. Atau tinggal dilihat lagi tadi main-nya. Seperti itu. Ini rata-rata angkatan berapa? 2020, 2019 atau 20, Pak. 2020. Oh, 2020. Ya, Oh iya. 2020. 2020, oh enggak ya. Ketua Himpi sekarang nanti calonnya 2019 ya. Berarti belum ya. Oke. Pas WD, ini saya nggak akan coba ya karena ini komputer production. Pas WD itu mengganti password. Jadi saya nggak bisa ganti. Add user juga agak riskan di saya, jadi saya tidak bisa ya. Pernah di server saya buat username-nya, misalkan password username-nya Budi, passwordnya Budi. Ada yang coba mencoba password, ketebak langsung masuk gitu. Untung dia bukan user admin ya. Jadi saya nggak untuk di komputer production saya nggak akan buat user ya. Terlalu riskan. Nanti lupa saya. Ini WMI sudah ini, dia juga bisa menggunakan komen 1 dan komen 2 ya. Oke. Ini date ada ini plus persen R ya. Ini saya memang sering nggak hafal ya. Wah, nggak bisa di copy paste. Oh, hilang sesinya. Jadi saya tidak ngapa-ngapain. Ya memang dibuat seperti itu kalau dia network error ya. Jadi kalau admin gitu, jadi kalau takutnya gini, Anda lagi konfigurasi laptop gitu kan, kemudian ada
ke kamar kecil dulu, atau nelpon dulu, atau ngopi dulu, laptop dibiarkan lagi login, ada orang masuk, dia bisa ngubah-ubah, bisa buat password atau ngubah password gitu. Jadi memang dibuat seperti itu. Nah, berarti. Oke, ini det plus R ini kalau bisa sih kita coba bareng-bareng nanti ya. File etc passwd cat ini kita juga coba. Kalau ini kan dia langsung masuk ke passwd ya, jadi kita enak. Kalau ini kita setapkan ke umum agak riskan karena namanya file sensitif. Karena di sini isi nama-nama user. Nanti dia tinggal di print screen, diperhatiin, oh komputer ini punya password ABCD gitu. Dia akan coba-coba. Nih head juga sama, DC password nggak bisa dicoba di komputer ini. Jadi banyak yang nggak bisa dicoba. History adalah untuk, jadi mungkin saya akan menjelaskan aja dulu ya. Nanti sesi berikutnya baru kita coba praktikum. Untuk perintah apa yang telah kita ketik. Jadi kalau Anda belajar namanya hacking gitu ya, kayak gitulah, bukan manjat gunung ya. Tahap pertama itu dia mencari informasi, akses, kemudian gain akses itu buat user dan password. Ada satu lagi yang terakhir adalah membersihkan log. Jadi lognya itu bersih. Jadi ketika ingin dicek, diaudit, hilang. Nah, jadi di history ini salah satunya untuk melihat perintah apa yang dilakukan. Nah, kita juga bisa menghapus history. Jadi tidak kedetek apa yang telah dilakukan. Gitu. Ini 26 ini maksudnya nomor 26 kita lihat lagi perintahnya apa gitu. Biasanya terlalu banyak nomornya, batasnya sedikit, maka kita bisa panggil yang nomor berapa kira-kira perintah tersebut gitu. Oke. Jadi memang di Linux yang 124 ini easy lah, masih gampang. Ini simulasi jadi nggak bisa. Kemudian det plus R, ya inilah file zcat ya. Nanti kita bisa coba ya. WC itu bukannya toilet ya. W-nya itu word, C-nya itu count. Jadi penghitung kata. Ini kalau Anda belajar namanya pemrosesan teks, karena ada mata kuliah itu kan pemrosesan teks, atau belajar yang namanya apa ya kalau lagi tren saat ini data science, perintah Linux juga harus paham, dan salah satunya WC. Ya di Python juga sudah ada sih, di Python ada. Tapi namanya pemrosesan teks kan tidak hanya di Python. Di PHP bisa, di mana bisa gitu. Ini salah satu di Linux perintahnya untuk permainan kata, salah satunya adalah WC. Head ini menampilkan baris pertama. Jadi bisa 5 baris, bisa 10 baris, ada opsinya lagi. Tail ini untuk menampilkan baris terakhir. Oke. Tail min N20 maksudnya baris terakhir dengan jumlah paragraf 20. Titik 2, maksudnya ini menjalankan perintah yang kedua gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Titik 7 nanti dia akan ngetik sendiri. Oke, summary selesai. Gampang kalau yang ini. Yang susah itu nanti yang di 134, pusing. Ini masih gampang. Kemudian di Linux dia punya lokasi-lokasi yang khusus. Tempat install software di USR. Kalau di Windows kan di program file kan ya. Tempat konfigurasi file di /etc. Kalau di Windows program file nama file tersebut. Tempat variable di var run, di sini /home directory kita, main dokumen lah ceritanya, dan seterusnya.
Tinggal jawab, selesai, selesai, selesai. Bisa ngebut ya, beberapa kali nggak masuk, bisa udah chapter berapa ini? Udah chapter 3. PWD ini adalah lokasi kita aktif direktorinya di mana gitu, PWD. LS, CD video, PWD, CD home user dokumen. TOS video ini salah satu membuat file, jadi kita buat file. Size kilobyte-nya masih kosong ya, karena cuma membuat file doang kayak file new text dokumen, sama cuma di sini namanya TOS. LS-min-R, CD-min itu nanti ya lebih mudah prakteknya. Selesai. Nah, ini latihannya. Latihannya. Jadi kalau MacDir folder, kita bisa membuat folder secara banyak dengan satu perintah. Jadi MacDir A, B, C, D itu juga bisa. Bisa MacDir A, ketika lagi MacDir B, atau MacDir A, B, C itu juga bisa. Ini MacDir di dalam folder ini, chapter 1 dibuat di folder tesis. Itu juga bisa. Tesis chapter 1, tesis chapter 2, tesis chapter 3, langsung nanti terbuat. CP, kopi ya. Kalau yang bulan puasa jangan ya minum kopi. Blockbuster ini disimpan dengan di copy dengan nama 3 OGG gitu. Ini juga tesis ODF disimpan di ini ini abaikan. Kemudian atau copy secara menyeluruh folder di etc hostname masuk ke ini nama file ya. Copy etc hostname ada titik di sini ya. Titik itu berarti di lokasi aktif kita. Copy filenya ada di mana, tapi simpan di titik. Berarti dia akan nyimpan di sini, di folder aktif. Copy min-r berarti rekursif. Jadi kalau dia punya tesis ini punya banyak file di dalamnya, ini folder, diikutsertakan, dia akan mengulang. Gitu. Moving, moving itu pindah. Cut ya kalau bahasa Windows-nya. Moving pindah dari sini dipindah ke bukan moving di sini rename, tepatnya rename. Jadi nama tesis chapter 2 diubah menjadi review, itu di rename. Seperti itu. LS-min-L tesis bintang ini artinya nampilin define dengan nama tesis. Bintang itu apa aja. Ini remove. Seperti itu. Ini latihannya. Latihan yang di lab. Kalau memang berhasil. Kalau nggak berhasil ya nggak bisa ini. Oke. Sampai sini downloadannya gimana? Udah ada yang selesai? Alivia? Aulia? Belum Pak saya. Oh, belum ya? Baru Rahelnya doang, Pak. Ubuntunya belum. Oh. Ya kemungkinan memang agak besar sih giga. Dia 1 giga ke atas. Masih chapter 3 juga ya. Kemudian kita juga bisa membuat namanya hardlink dan softlink ya. Softlink dan hardlink. Jadi semacam shortcut tapi ada perbedaannya. Ini agak saya lupa ya. Jadi kalau hardlink kalau nggak salah jadi kalau misalkan
kayak shortcut yang di Windows, satu dirubah, maka yang aslinya akan berubah. Nah, kalau misalkan file yang shortcutnya dihapus, file aslinya tetap masih ada. Kalau ada lagi soft link, jadi dia dapat membuat dua file dalam different file system, they can point directory. Nah, ya. Ketika original dihapus, dia masih ada. Itu soft link. Gitu. Jadi kalau detailnya ya kita coba. Ini kan karena nggak bisa kita coba kan, jadi nanti Anda bisa coba. Oke, ini apa? Semacam tipe kayak pencarian ya, cuma dengan beberapa pola. Ya, ini pola-polanya seperti itu. Kita bisa membuat file dengan nama sunday.log, monday.log, tuesday.log, wednesday dalam satu perintah. Ini perintahnya. Ini bisa digunakan di Linux manapun ya. Atau Anda ingin membuat file A1, A2, A3 dengan satu perintah. Ini dia. Ini dengan file kombinasi lagi. Seperti itu. Ini semacam perintah ya. Output echo, cuma echo doang. Di sini di Windows bisa nggak echo? Nah, kayak gitu juga. Dia semacam output kalau di Windows ya. Echo, sebentar. All. Kalkulator nggak muncul. Oh, clear. Ini di Windows-nya ya. Atau juga nanti kita bisa coba yang di versi Windows dan versi Linux, komen-komennya gitu. Ini kan kalau kita panggil di Notepad ya, maka dia akan muncul Notepad. Di Linux juga bisa, bukan Notepad, tapi sebuah aplikasi yang bisa dipanggil ya. Kalkulator ya. Echo panggil Notepad. Yang dipanggil Notepad. Nah, gitu caranya. Jadi ada kita cari deh. Saya lupa perintah di Windows. Seorang orang ini tidak menghafal masalahnya. Echo panggil aplikasi. Ya. Ngaco. Jadi kalau Anda
di tahun 2000-an gitu kan, biasanya wah, apa namanya dibilangnya? Kalau konsol itu berarti hacker gitu, jago gitu ya. Jadi biasanya ada statement-statement kayak gitu ya, bui nggak keren, konsol dong biasanya gitu. Ini karena saya nggak inget aja nih, seharusnya gampang ini, cuma sudah tidak ingat. Ini baru memanggil ini. Oh iya. Jadi manggilnya bukan di sini kalau ingin membuat seperti itu. ls tidak ada perintah di sini, adanya adalah dir directory. Clear cls adanya. Jadi menggunakan perintah cls. Dir lat os. Jadi membuat directory namanya lat os, cd lat os. Kemudian aduh, lupa semua saya. ls dir dia masih kosong. Ini bukan Linux ya, jadi beda. Jadi kita ke di mana ya? User Android. Kita buat new text dokumen di sini. Kita buat di sini namanya echo. Halo echo, selamat datang. Kemudian kita simpan namanya latihan 1 titik, titiknya yang paling penting, BAT, Batman ya, batch. Nanti dia akan luas ini, lat 1 titik bat. Jadi nanti kita dir, clear dulu, dir. Jadi kita tinggal jalanin lat 1 titik bat, dia akan menampilkan apa yang kita lakukan. Jadi kita cukup mengetikkan di sini ifconfig. Kita jalankan lagi. Oh, ini Windows. Kita gunakan ipconfig. Oke. Clear lagi. Banyak kan? Seperti itu. Dan kalau kita ingin menyimpan, jadi ipconfig kita simpan di sini, hasil ipconfig.txt. Jadi nanti dia nggak akan tampil. Gitu. Di dir dia sudah ada hasil ipconfig.txt. Ini dia. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau Anda sedang pergi beli makanan untuk buka puasa? Siti Hodijah masih ada? Bapak, Hadir, Pak. Oh iya. Ya. saya bingung untuk install Red Hat ada Pak di VirtualBox ya Pak. Oke. Kita return to meeting, stop share-nya mana ya? Sebentar saya bingung. Coba
Ya ada kemungkinan jadi lambat sih, tapi belum lah, karena baru ngejalanin. Oke, Pak. Terus, Touchscreen nih. iya silakan silakan. Oke, sudah di start. Nah ini install. Yang atas ya. Iya, pakai kursor iya. Kalau nggak salah di PDF-nya itu ada cara instalasi deh. Sebentar ya, saya stop share dulu ya. Kan artinya kan nggak mungkin menunggu Anda sampai selesai ya. Nanti udah ajan lagi, ajan asar. Daftar isi lah, ngapain ke situ. Mana ya? Dia di bagian paling terakhir cara instalasi. Atau memang tidak ada? Jangan chapter sebelumnya lagi. Red Hat 124. Getting Nah ini 485. Jadi kita ke 485. Oh, 485 dia sama ini berbeda. Ini 506 malah kejauh Anda. 503. Jadi nanti ngikutin ini. Diinstal dulu. Diinstal. Oh, ini dengan kondisi sudah terinstall. Sudah terinstall, supaya bisa install paket, itu ngikutin yang ini. URL-nya tinggal ikutin aja. Username, your username plus your password. Jadi username di Red Hat sama passwordnya kan sudah buat. Gitu. Memang ini yang agak ribet. Gitu. Ya, tetap dicoba lah. Ya, silakan di-share lagi, mungkin ada tampilannya berubah. Oh iya.
Tadi nggak lagi buka ini. Itu apa ya? Akunnya kalau memang, oh ini udah nih. Udah nih, apa ya? Kurang ini ya. Ya situ yang bisa lihat lah. Saya kurang kecil, terlalu kecil. Tapi nggak usah dibesarin, biarin aja. Root passwordnya belum disetting buat install. Ya terserah 1, 2, 3 atau terserah situlah. Karena yang pakai kan itu juga. Ini nggak bisa, Pak. Ini ya software selection kalau ingin Yang ini pilih mana, Pak? Hah? Untuk software selection itu dipilih yang mana? Ya udah nggak apa-apa, ini aja dulu biar nggak berat misalnya. Quit kali kalau udah. Ada pilihan lagi kan? Nggak ada. Itu Tadi apa sih itu? ada sih di installing. Cuman dia lagi. belum ada tombol ya. Oh, lagi proses ya? Oh, not enough space. Space untuk apa yang Anda kasih ini terlalu dikit. Oh, oke. Saya chatting lagi deh, Pak. Iya. Iya, mungkin terlalu dikit. Makasih, Pak. Iya. Iya, mungkin yang itu juga dicoba ya, terutama untuk Alivia, Farhan, Robi, Septiani, Siti Hodijah, Jarah Syafiq. Iya, jadi kalau targetnya dilihat dulu lah kita sampai mana. Red Hat 2 itu penjelasnya panjang banget, tapi sih udah apa ngotak-ngatik hard disk. Tapi dalam hal ini hard disknya VirtualBox gitu. Dibuat partisi, dibuat ini, dibuat itu, dan segala macam. Kadang saya juga nggak bisa ngejelasin juga. Oke, itu dulu apa namanya pertemuan kita ya. Kebetulan memang repot kalau dosen yang menjabat, mengurus akreditasi lah, inilah itulah, jadi waktunya itu terlalu apa namanya susah untuk diatur. Tapi untungnya di rumah. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.